Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, dan siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Hari ini kita mau belajar tentang berkat Allah yang pasti. Teks diambil dalam Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8, tetapi kita hanya membaca ayat 8 saja. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Saya baca sekali lagi. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Versi BM Indonesia. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini kita diperingatkan sekali lagi bahwa berkat Allah itu pasti. Ketika pemazmur berbicara tentang berkat, bukan karena dia tidak mengetahui masalah dan persoalan yang ada di depannya. Juga bukan karena dia tidak mengerti bahwa orang percaya atau orang Kristen harus melalui atau melewati tantangan atau cabaran dan juga pergumulan yang berat atau yang payah. Tetapi ketika dia berkata tentang berkat, pemazmur hendak menjelaskan bahwa di tengah-tengah tantangan atau cabaran ataupun masalah yang dihadapi, ringan maupun berat sekalipun, kita mesti ingat bahwa kasih setia Tuhan tetap dinyatakan dan ada bersama-sama dengan kita. Selain itu, Allah juga memberkati dan melindungi orang-orang yang berharap, meyakini, dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dalam renungan hari ini, kita belajar atau pelajari sungguh-sungguh berkat Allah itu pasti ada jika kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai orang percaya atau orang Kristen mempunyai kerinduan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ayat 3, dan jika kita sadar bahwa Allah senantiasa memandang
kita. Ayat 2. Serta jika kita berjalan dalam tuntunan Allah atau kehendak Allah. Ayat 4 dan 5. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa, "Bapa, biarlah bukan kehendakku yang terjadi, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi." Ini berarti Yesus sedang mengajarkan kepada kita supaya terus berjalan dalam tuntunan Allah. Maksudnya kehidupan kita, pikiran kita, tindakan kita terus berjalan bersama dengan tuntunan Allah, bersama dengan ajaran Tuhan atau ajaran Allah. Supaya kita terus berjalan bersama dengan kehendak Allah. Berjalan dalam tuntunan Tuhan berarti yang pertama, kita harus berani menundukkan diri. Karena kalau kita berani menundukkan diri, bahkan dalam segala perkara, Allah lah yang akan mengangkat dan memberkati hidup kita. Maksudnya Allah mau kita merendahkan hati di hadapannya. Kita selalu menghormati Allah. Kita selalu mengingati Allah. Kita selalu mendahulukan Allah di dalam kehidupan kita. Berjalan dalam tuntunan Allah atau tuntunan Tuhan bermaksud yang kedua ialah hati kita sentiasa bersukacita dalam segala perkara. Ketika Musa diusik oleh kedua saudaranya, maka Allah pun menghukum kedua saudaranya. Musa seorang hamba Allah yang memiliki hati yang lembut. Dia datang kepada Allah dan meminta ampun untuk kedua saudaranya itu. Karena Musa tidak pernah mau bersungut-sungut dan selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Selalu berkenaan kepada Allah atau selalu mengikuti telunjuk Tuhan atau Allah. Berjalan dalam tuntunan Tuhan, maksud yang ketiga ialah berkat Allah pasti. Berkat Allah pasti tanpa dipengaruhi dengan keadaan atau kedudukan kita atau seseorang itu. Ayat 7 sampai 8.
Ini bukan berarti jika keadaan kita atau situasi kita dalam ekonomi yang stabil atau ekonomi yang baik, atau kita sentiasa berhasil atau beruntung, maka Allah memberkati kita. Dan jika situasi atau keadaan ekonomi kita kurang baik atau tidak beruntung, Allah tidak peduli atau tidak memberkati kita. Kita memang masih tinggal di bumi ini, tetapi ingatlah bahwa segala sesuatu atau semua yang kita lakukan, mereka yang percaya maupun kita yang percaya, mereka yang di luar Tuhan maupun yang kita ada di dalam Tuhan, terlebihnya Allah lah yang memberkati dan mencukupkan segala keperluan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita semua orang percaya atau orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat selalu bahwa setiap saat, setiap masa, setiap tahun merupakan berkat Allah, kemenangan, kelimpahan, mukjizat Allah. Pasti kita nikmati karena kita adalah anak-anak Allah. Kepastian berkat bagi kita memang sudah ada. Karena pertama kita diberkati karena Allah menyelamatkan kita, Dia memanggil kita, Dia memilih kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Inilah berkat yang pertama di dalam hidup kita, berkat yang pasti. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dia sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, maka kita pasti akan menikmati berkat terbesar Tuhan Allah kita, yaitu janjinya memberikan kehidupan yang kekal, senang selama-lamanya hanya kepada orang percaya saja, hanya orang yang beriman saja, hanya orang yang sungguh-sungguh berharap dan percaya saja kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya selama-lamanya. Amin. Tuhan pasti memberkati, melindungi, menyertai semua anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.